Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Pedang kristal itu sangat tipis hingga tidak terlihat. Itu mirip dengan pedang perunggu yang digunakan dalam duel sebelumnya dengan Dewa Pedang Soliter. Itu adalah pedang Dao, atau sesuatu yang bahkan lebih tinggi darinya. Selama hatinya memiliki pedang, maka seseorang akan berada di tangannya, satu berpikir untuk menciptakan pedang ini. Pedang itu berasal dari Finality Sword, sesuatu yang dulu disebut Physic Scripture. Setelah Li Qiye membalik halaman baru, Physic Scripture tidak ada lagi dan digantikan oleh Finality. Itu mencakup dan melampaui semua pedang Dao di dunia. Namanya berarti bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan pedang, baik itu hukum prestasi atau ikatan lainnya. Saat pedang ini keluar, semuanya akan berhenti. Meskipun merupakan asal mula pedang Dao, Finalitas tidak memiliki teknik, variasi, atau Dao pedang. Ia tidak memiliki segalanya namun tidak memiliki pedang Dao, hanya ada di hati dan pikiran. Namun, setiap orang memiliki pemikiran yang unik, sehingga bentuknya juga akan berbeda-beda. Misalnya, jika orang lain mendapatkan versi Finalitas ini, mereka bisa mendapatkan teknik pedang tertinggi, yang lain bisa menemukan Dao pedang yang tiada taranya. Hasil akhirnya ditentukan oleh sifat orang tersebut. Bagi Li Qiye, asimilasinya memungkinkan dia memiliki pedang tak berbentuk, atau bahwa dia sendirilah pedang itu. Adapun pedang perunggu berfungsi sebagai senjata berat. Dengan satu pemikirannya, dia menciptakan senjata yang tak terhentikan karena bobotnya yang tak terukur, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, menghentikan pedangnya adalah suatu kemustahilan. Mengenai pedang kristal, setipis mungkin secara universal. Oleh karena itu, ia menjadi tidak dapat dilihat dan sangat tajam. Dia menjadi tidak mampu memutuskan segalanya, seperti dua binatang tadi. Ini sebenarnya bukan kendo, melainkan asal-muasal pedang, kesamaan seperti berat dan ketajaman. Ini memungkinkan dia untuk mengalahkan binatang itu tanpa kejutan apapun. Kui melihat ini dan menjadi ketakutan. Pedang kristal itu juga bisa dengan mudah memotongnya. Dia hanya terkekeh dan mengesampingkan pedangnya sebelum berjalan menuju gua yang gelap. Kui ragu-ragu, bukan karena bahaya di dalam gua tetapi karena Li Qiye. Mau masuk, Li Qiye berhenti dan memberi isyarat padanya. Kurangnya rasa permusuhan membuat Kui bersemangat. Ia segera pergi ke sana karena gua ini adalah tujuannya, bertindak cukup akrab dengan menggosokkan bagian atasnya. Kedua binatang tadi sedang melindungi gua agar tidak bisa masuk. Kedatangan Li Qiye memberikan kesempatan ini. Sepertinya aku sedang melakukan kegiatan amal di sini. Dia mendorong Kui ke belakang sambil bercanda memasang ekspresi jelek. Kui tidak keberatan dan terus berjalan perlahan tepat di belakang Li Qiye. Gua ini gelap gulata. Seseorang tidak dapat melihat jari mereka sendiri di depannya. Meskipun demikian, Li Qiye berjalan maju tanpa tersesat. Ini adalah dimensi kegelapan dengan banyak koordinat. Hanya satu langkah yang salah dan satu langkah akan hilang selamanya. Hal ini tidak terjadi pada Li Qiye, seolah-olah dia pernah berada di sini sebelumnya. Kilatan cahaya terlihat di depan setelah perjalanan panjang dalam kegelapan total. Kui yang bersemangat berseru pelan, akhirnya mendapat kesempatan untuk datang ke tempat ini. Mereka keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya mencari dari sebuah kolam. Meski terlihat tidak mencolok, udara di sini memancarkan cahaya lembut bagaikan permata yang tak bernilai di tengah kegelapan. Li Qiye terkekeh dan berkata, waktunya tidak tepat. Dia kemudian duduk di tepi kolam dan merendam kakinya di udara. Kui tidak tahu bagaimana berbicara tetapi masih meniru Li Qiye, mencelupkan satu-satunya kakinya ke dalam udara. Masalahnya masih membingungkan karena beberapa kali terakhir gagal sampai di sini. Nalurinya membayangkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini, hanya itu yang diketahuinya. Li Qiye mengistirahatkan matanya selama beberapa saat sebelum membukanya kembali untuk mendiami binatang itu. Dengan kekuatanmu yang besar, pernahkah kamu memikirkan dari mana asalmu, atau rasmu? Kui sepertinya memahami pertanyaan itu tetapi dia memandangnya dengan bingung. Sepertinya ada hal-hal tertentu yang masih di luar pemahaman sebelum kecerdasan sebenarnya. Dia tersenyum. Binatang itu hanya memandangnya, sepertinya menunggunya berbicara lagi.
Hanya surga yang jahat yang dapat menciptakan kehidupan, sebenarnya alam sendirilah yang menciptakannya. Li Qiye berkata, ini terbatas pada ras, tetapi ada hal-hal tertentu yang berada di luar batas ini. Binatang itu tampak seperti sedang merenung. Ada sebuah legenda di zaman yang jauh. Dikatakan bahwa setelah kematian makhluk abadi, sehelai rambut makhluk ini bisa berubah menjadi galaksi, sepotong kulit mati bisa menjadi makhluk tertinggi. Pada dasarnya, tubuh abadi mencakup 3000 dunia. Tentu saja, ini hanya legenda. Dia tersedak. Matanya kemudian berubah menjadi, bukankah menarik jika itu benar? Artinya, kehidupan tertentu tidak diciptakan, hanya berasal dari sesuatu yang lain, artinya kehidupan tersebut tidak berada di bawah pengawasan surga yang jahat. Hal ini dapat berarti bahwa hukum universal dapat dihindari. Binatang itu mungkin memahami bagian ini. Jika kamu bisa keluar dari dunia ini, maka kamu akhirnya bisa menjadi dirimu sendiri. Jika tidak, kamu hanya setitik debu. Dia sambil menyimpulkan menamparkan bahu binatang itu. Kedatangan Mu Shao Chen menyebabkan kehebohan di Moniai Vault. Yang lebih penting lagi, banyak sistem telah membentuk perdamaian untuk mengakhiri kejahatan Li Qiye, tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi penjahat keji yang perlu dibasmi agar orang lain bisa mendapatkan ketenangan. Gemuruh terjadinya di Cakrawala. Api ilahi menutupi langit. Pada saat ini, sebuah kereta dengan cahaya hitam yang terlihat dari jarak jauh datang. Aura keagungannya menunjukkan statusnya. Pekikan. 8 burung hijau memimpin di depan, tampak cukup cantik dengan kilau batu giok di ciri-cirinya. Mereka menarik kereta, meninggalkan kehancuran di jalurnya. Spanduk tulisan, Mu, terletak di bagian atas. Itu telah melewati zaman, tapi jelas dimaksudkan untuk menyenangkan. Kata itu masih memancarkan haus darah yang ganas sehingga orang-orang bergidik dan memberi jalan bagi kereta ini. Tuan mudamu ada di sini. Seorang master sekte segera turun dari gerbongnya sendiri dan menyiapkan salam. Kereta itu semakin mendekat. Orang-orang dapat melihat 4 orang tua, semuanya ascender. Bukan yang terkuat tapi masih cukup menakutkan. Pertunjukan megah ini membuat semua orang terkesiap, termasuk para leluhur. Hanya seseorang seperti Dracoform yang bisa membuat ascender menemaninya seperti ini. Orang-orang dapat melihat ke dalam gerbong sekarang, seorang pria muda mengenakan jubah emas yang tampaknya cocok untuknya. Pemuda tampan itu jelas dimanjakan dari didikan bangsawan. Tampak bersinar seperti permata berbintang, mampu melihat segalanya. Pemuda itu menyerupai seorang penguasa dengan gerak tubuh dan temperamennya tanpa bertindak garang. Namun demikian, kebencian dan kebenciannya terhadap orang lain masih terlihat jelas. 2 wanita cantik duduk di kiri dan skema. Yang satu berpakaian merah, jelas dari klan bergengsi. Yang lain memilih warna hijau, memikat seperti bunga di lembah. Pemuda itu memeluk mereka berdua saat mereka memberi anggur dan mengupasnya lalu memberi buah-buahan. Dia kadang-kadang mencium mereka seperti seorang raja. Panji Permata Putri dan Putri Ouyang. Siapa yang tahu perasaan rumit yang dialami para remaja setelah melihat ini? Putri Jewel Banner He Yutang dan Ouyang Siki, cukup terkenal di kalangan generasi muda. Tentu saja, tingkat popularitas mereka jauh dari yang sama dengan Wu Binging, tetapi masih banyak anak muda yang menyukainya. Saya pikir Tuan Matmu ingin menikahi Dewi Bela Diri dan Putri Cloud Crossing akan menjadi selirnya. Seorang yang terlibat muda berkata dengan marah, mengapa Putri Jewel Banner bersamanya saat ini? Pria bodoh, pria kuat selalu punya banyak wanita. Seorang senior menggelengkan kepalanya, berada darimu saja sudah cukup untuk seri. Begitu banyak orang yang ingin pergi ke Imperial tetapi tidak bisa, tetapi dengan bantuanmu, hal itu akan menjadi mungkin. Ditambah lagi, dia juga seorang jenius yang hebat. Ketika dia mengunjungi Jewel Banner, dia mengalahkan putri yang bangga sehingga dia bersedia mengikutinya meski tidak mendapatkan gelar resmi. Bagaimana dengan nyonya dari Ouyang? Seorang pemuda yang berbeda ikut campur, klan ini jauh lebih kuat dari sekte Jewel Banner, dia juga penerusnya. Mengapa dia setuju? Saya yakin ada alasan lain. Senior itu tertawa sebagai tanggapan, Anda terlalu berbohong. Tuan muda yang berbakat pergi mengunjungi Ouyang dan memahami tablet leluhur mereka dengan sekali pandang. Oleh karena itu, klan memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia juga membantu Siki dan dia mendapat banyak manfaat sebagai hasilnya, mampu mengembangkan seni tertinggi klannya. Itu sebabnya dia mengikuti.
Saya yakin nenek-neneknya memaksanya melakukan hal itu, sama seperti Dewi Bela Diri. Pemuda ini naksir Siki dan tidak mau menerimanya. Kamu terlalu muda, senior itu berkata dengan datar, masih terlalu optimis dan naif. Tuan mudamu ini sama sekali tidak sederhana. Kudengar dia bahkan bisa melihat 12 variasi leluhur bela diri, itu sebabnya Dewa Bela Diri Dracoform sangat menghormatinya. Kalau tidak, dia tidak akan menerima perlakuan yang sama hanya karena dia darimu. Petik 2. Saya bisa terus membicarakan hal ini. Bakatnya terkenal di Imperial karena dia dapat memahami apapun hanya dengan sekali pandang, sehingga banyak sistem yang ingin menyedotnya. Jadi, pria seperti dia dengan latar belakang yang kuat dan mulia, juga berbakat. Gadis-gadis secara alami akan berbondong-bondong mendatanginya. Oleh karena itu, sang senior menyampaikan belas kasihan kepada pemuda itu, Ouyang Siki jatuh cinta pada tuan muda, jangan menganggap ini mengejutkan. Menyerah saja, mencoba bersaing dengannya hanya akan berakhir dengan aib. Pemuda itu menggenggam tangannya karena marah, namun dia akhirnya menundukkan kepalanya dan menghela nafas karena kesal. Meskipun dia tidak mau, apa yang akan dia lakukan? Tuan muda melampaui dia dalam segala aspek. Memiliki saingan cinta seperti tuan muda membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Ditambah lagi, melanjutkan jalan ini bisa berarti bunuh diri selain melibatkan sekte sendiri, jika dia memprovokasi tuan muda. Para penggemar hanya bisa menyaksikan tuan muda bermain-main dengan dewi mereka di gerbong yang berangkat. Setelah datang ke Moniai Fall, Mu Shaochen mengumumkan, saya mungkin orang luar, tapi saya memandang Myriad sebagai rumah kedua jadi saya berdoa untuk perdamaian. Ada penjahat pembunuh yang memberontak, jadi saya ingin menawarkan kekuatan saya untuk menghancurkan dia dan cara sesatnya. Saya harap semua orang dapat membantu saya melakukannya. Tuan muda benar, kita harus bersatu untuk membunuh Li Qiye. Banyak sistem menjawab panggilannya. Coiling Dragon System tidak akan berbagi langit yang sama dengan monster itu. Kami akan mematuhi perintahmu, tuan mudamu. Coiling Dragon menunjukkan dukungan paling besar. Bagaimanapun, mereka menderita banyak korban di pihak Li Qiye, tidak mungkin mereka membiarkan ini terjadi sebelum kematiannya. Teriakan unjuk rasa menggema di seluruh Moniai Fall. Banyak sistem yang menyatakan kesetiaan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara santai menyela gelombang dukungan, jika ada yang ingin menyusahkan murid sistem panjang umur kami, keluarlah dan hadapi kami. Tantangan ini mengejutkan semua orang karena keunggulan numerik di sisi lain. Singkatnya, Li Qiye adalah musuh publik nomor satu saat ini, jadi kemunculan para pendukungnya terkesan agak gegabah. Seorang Daois wanita datang dengan kecantikan yang cukup untuk menenangkan dunia dan temperamen yang melampaui batas. Sage umur panjang, seseorang melihatnya pelan setelah mengenalinya. Pemimpin dan perwakilan Longevity Valley, tidak ada yang berani memikirkannya berapa beratnya kata-katanya. Mu Shaochen meliriknya dengan kilatan aneh di matanya, Daois Sage, peringkatmu mendahuluimu. Tuan mudamu juga. Sage umur panjang melayang di udara dengan auranya yang menakjubkan seperti bunga di bawah langit. Penonton menjadi heboh. Semua orang tahu bahwa tuan muda harus melenyapkan Li Qiye sementara orang bijak itu ada di sini untuk melindunginya. Tindakannya memicu kemarahan dan permusuhan dari Myriad Lineage. Sage, aku khawatir kamu ditipu oleh penjahat itu. Tuan muda itu mengungkapkan senyuman anggun, Li Qiye memalsukan identitasnya untuk mendapatkan kepercayaan Anda dan peran sebagai murid pertama. Dia jelas-jelas mempunyai motif tersembunyi, ingin menghancurkan sistemmu, karena dia adalah seorang celaka tanpa kejahatan yang terlalu keji. Aku tahu dia dari Insane Corp, pemimpinnya saat ini, tapi terus kenapa, dia masih murid langsungku. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh kita. Dia menyatakan, kerumunan tidak mengharapkan tanggapan kuatnya, atau mengapa sistem umur panjang bersedia membantu Li Qiye. Dia hanya perlu menyangkal sebagai murid pertama mereka saat ini. Orang lain akan memahami dan bersimpati dengan pilihannya. Namun, dia memilih jalan perang. Mu Shaochen menambahkan matanya, Sage, jangan berpikir tidak masuk akal. Li Qiye membunuh orang yang tidak bersalah dan pantas dihukum mati. Jika Anda terus melindunginya, itu bertentangan dengan keinginan surga, menyeret sistem Anda sendiri menuju kutukan abadi. Orang bijak itu tersenyum begitu indah, bahkan membuat tuan muda itu memandang dua kali. Dia membalas, kehendak surga.
Siapa yang berhak memutuskan? Anda. Siapapun yang Anda tuduh sebagai penjahat adalah salah satunya. Tidak, ini adalah keyakinan masyarakat umum. Mu Xiaochen berkata, sudah jelas sekali bagaimana dia telah membantai anggota 3 sistem besar. Oleh karena itu, membersihkan dunia darinya sesuai dengan arus duniawi dan kehendak penghuninya. Benar-benar, oleh karena itu, mohon mempertimbangkan kembali. Mu Xiaochen melanjutkan, menentang dunia tidak akan berakhir dengan baik. Jika Anda terus keras kepala, akibatnya banyak murid dari sistem Anda yang akan mati, dan untuk apa? Mereka akan kehilangan rumah dan keluarganya, bahkan kamu pun tidak. Apakah ini sebuah ancaman? Dia memotongnya saat memecahnya menjadi dingin. Tidak, kamu salah paham. Dia tersenyum, saya hanya memberi tahu Anda konsekuensinya. Saya mungkin orang luar, saya juga menganggap Myriad sebagai rumah saya, tidak menginginkan apapun selain kedamaian bagi semua orang. Sayangnya, penjahat bernama Li Qiye ini tidak mengenal ampun dan kejam, jadi aku tidak punya pilihan selain bangkit, menawarkan semua kemampuanku untuk menyapu bersih kejahatan demi memulihkan. Ini memang waktu yang tepat untuk memulihkan pesanan ke Myriad. Suara yang jelas dan menyenangkan melanjutkan pembicaraan, meski dengan sedikit nada permusuhan. Semua orang menoleh dan melihat Daois wanita lain datang. Dia tampak seperti bunga teratai di lembah, aura mulianya memenuhi hati para penonton. Yang Radiance tidak tertambat. Dia di sini juga. Seseorang berteriak. Penambahannya hanya menambah antisipasi penonton. Yang Radiance, sistem terhebat dan terkuat di Myriad. Kedatangan pemimpinnya merupakan sebuah peristiwa besar. Orang bijak dan orang yang tidak terikat hadir sekarang. Orang-orang saling melirik, mengira itu bukan suatu kebetulan. Mereka ingin mengetahui pendiriannya mengenai masalah ini. Meskipun banyak sistem, termasuk Vermilion Martial Corp, telah berbalik melawan Li Qiye, yang Radiance belum mengambil keputusan. Pemilihan sistem ini sangatlah penting. Meskipun tidak mengatur Myriad, banyak sistem yang siap mengikuti perintahnya. Tidak ada ikatan. Mu Xiaochen tampak senang melihatnya dan menangkupkannya, komentarmu menyentuh hatiku. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap kesejahteraan Myriad, tidak heran mengapa yang Radiance adalah sistem terhebat di sini. Aku tenggelam dalam kekaguman. Beberapa leluhur berpikir, lagi pula, tidak semua sistem berpihak pada muda tuan. Dia memanfaatkan momentum tersebut, tampaknya hampir bertanggung jawab atas Myriad. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Jika yang Radiance mendukung tuan muda, maka itu akan menyelesaikan iklim politik Myriad, tidak ada yang berani melawan mereka. Pada saat itu, perkataan mereka akan menjadi kebenaran. Kamu terlalu baik. Yang tidak menjawab, Myriad dan Insane Corp memiliki perjanjian yang diakui oleh banyak sistem lain. Jadi, apakah Li Qiye sesat atau tidak memerlukan pertimbangan lebih lanjut? Berdasarkan perjanjian, jika Li Qiye benar-benar mengembangkan seni penghisap darah, maka dia memang harus dianiaya oleh semua orang. Namun jika tidak demikian, maka Insane Corp tetaplah sistem resmi, bukan faksi sesat. Mengenai kematiannya yang baru-baru ini, itu akan dianggap sebagai perseteruan pribadi. Sebelum perjanjian dibatalkan dan dibatalkan, kita harus mengikuti klausulnya. Jika tidak, itu akan melanggar perintah Myriad. Jika penandatangan tidak dapat menepati janjinya, kekacauan akan terjadi. Dia memandang semua orang setelah pidato besar ini. Ekspresi Mu Xiaochen menjadi gelap meski tetap mempertahankan senyum ramahnya, tidak mengikat, sungguh mengagumkan bahwa kamu tetap setia pada kata-katamu, tapi aku khawatir penjahat itu tidak akan peduli. Bahkan jika dia telah mengembangkan seni darah, mengapa dia melaporkan hal ini kepada Anda? Selama pertarungan sebelumnya, dia telah menunjukkan kepada semua orang beberapa seni jahat yang menakutkan. Li Qiye perlu menjelaskan dirinya sendiri dengan jelas. Dia menjawab, sebelum itu, kita perlu melaksanakan perjanjian sebelumnya daripada menghukum dia karena balas dendam pribadi, yang berpotensi memalsukan reputasinya. Oleh karena itu, saya mengundang Li Qiye ke Myriad Peaks untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bersama dengan semua orang untuk diadili. Jika semua orang setuju, yang Radiance sistem saya bersedia untuk memimpin masalah ini. Hal ini membuat beberapa orang menghela napas lega. Mereka mengira dia ada di sini untuk mendukung tuan muda pada awalnya, namun tampaknya tidak demikian pada saat ini. Saya khawatir Li tidak akan datang ke konferensi seperti itu, kata Mu Xiaochen.
Kita tidak bisa sembarangan. Yang tidak terikat berkata, kami akan menemukan solusi yang tepat. Jika Li Qiye memang penjahat, maka yang Radiance akan membantu Myriad untuk menghabisinya. Kami, akhirnya memiliki alasan yang masuk akal di sini. Orang bijak itu mengulurkan tangan dan tersenyum tulus kepada rekannya, sepertinya kamu cukup bijaksana. Li Qiye dan Kui dengan sabar menunggu di tepi kolam, jauh dari ayahnya di luar. Dia mencapai kondisi zen untuk mendapatkan banyak sekali hukum, mencari misteri besar, sesuatu yang mampu dia lakukan dimanapun lokasinya. Faktanya, dia tidak takut diganggu karena hati daunnya yang tak tergoyahkan. Bahkan jika seseorang menghentikan meditasinya, dia tidak akan terpengaruh dan dapat kembali sadar dalam sekejap tanpa ada kemungkinan penyimpangan Qi. Wu Bingning dan Ling Simo membahayakan nyawa mereka dengan sia-sia sebelumnya. Kui juga bermeditasi dengan arus petir yang mengalir di tubuhnya, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Koin bis berbeda dengan hewan di luar, mungkin jenis keberadaan unik yang hanya ditemukan di Moniai Vault. Asal-usul mereka adalah sebuah misteri. Kui sangat kuat, raja dari binatang koin. Selain itu, garis keturunan ilahinya ditakdirkan untuk menjadi hebat. Namun, ia berbeda dari binatang dewa biasa, seperti ayah dan ibunya. Setelah mencapai tingkat tertentu, yang terakhir akan memperoleh kecerdasan luar biasa. Sayangnya bagi Kui, koin bis tidak memiliki jalur evolusi yang sama. Oleh karena itu, ia tetap mengandalkan monarki, bahkan dalam hal budidaya. Alasan keberadaannya di sini adalah karena keberuntungan yang menunggu, yang dapat memodifikasi cangkang binatang ini. Ia hanya mengikuti kursusnya tanpa memiliki informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, saya selalu berusaha mencapai tempat ini. Semua berakhir dengan kegagalan hingga saat ini. Guyuran. Setelah beberapa saat, akhirnya terjadi sesuatu di dalam kolam. Membujo mulai muncul di permukaan. Biasanya, gelembung akan segera meletus setelah mencapai permukaan, namun hal ini tidak terjadi. Mereka benar-benar tenggelam kembali dan tampak seperti mutiara udara. Oh, Kui kembali dari merenung dan berteriak dengan penuh semangat. Tidak butuh waktu lama sebelum kolam itu penuh dengan mereka. Anehnya, airnya tidak tumpah sama sekali meski gelembung sudah menguasainya. Meskipun ingin melompat ke dalam kolam, Kui masih memandang ke arah Li Qiye. Dia akhirnya membuka matanya dan tersenyum, ini seperti takdir. Baiklah, kamu pergi dulu atau tidak akan ada lagi yang tersisa setelah aku selesai. Oh, Kui langsung melompat ke dalam kolam, menciptakan percikan besar. Apakah ini perlu? Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah melihat makhluk buas yang bersemangat itu. Ia dengan cepat menjadi tenang dan bermeditasi saat berada di dalam air. Rambut panjang mulai tumbuh, atau begitulah penampilannya. Faktanya, itu adalah untaian petir yang keluar dari binatang itu, seukuran jarum. Untaian ini mulai menembus gelembung udara, mengubahnya menjadi hitam. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah cairan seperti tinta yang mengalir dari binatang ke gelembung melalui untaian petir. Setelah terisi cairan hitam, gelembung-gelembung tersebut melayang ke permukaan dan akhirnya meletus. Namun, cairan hitam itu tidak mengalir kembali ke dalam udara. Mereka mulai melayang seperti asap dan setelah mengeluarkan suara mendesis, luka bakarnya habis. Semakin lama binatang itu berada di dalam kolam, semakin banyak gelembung yang melayang dan semakin banyak cairan hitam yang terbakar. Jumlah gelembung di kolam tidak pernah berkurang karena gelembung baru akan muncul dari dasar. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit cairan yang keluar dari binatang itu hingga tidak ada lagi. Ledakan, diluncurkan, untaian petir menghilang, digantikan oleh keemasan sekarang, seterang emas. Guyuran, binatang itu melompat keluar dari kolam. Itu bersinar. Dengan cahaya keemasan yang sama, kulitnya telah berubah menjadi warna yang sama. Itu memancarkan aura unik, menjadi lebih kuat dan lebih mulia dari sebelumnya. Ia mulai memukuli dada, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar. Oh! Binatang itu mengeluarkan suara aneh kepada Li Qiye, hampir mirip dengan manusia. Ia telah mengalami transformasi. Jika ia benar-benar bisa lepas dari cangkang binatang ini, ia akan memperoleh kecerdasan dan bentuk baru. Li Qiye tersenyum setelah melihat binatang yang bersemangat itu. Ya, ini layak untuk dirayakan. Mungkin setelah Anda melepaskan cangkang ini, Anda akan bisa melihat dunia luar.
Tentu saja, jalan yang harus ditempuh masih panjang dan tidak ada jaminan keberhasilannya. Binatang yang kuat itu masih belum begitu memahami hal ini. Li Qiye sepertinya tidak keberatan. Dia mengangkat tangannya dan semua gelembung di kolam tiba-tiba hilang dan mulai melayang di udara. Selanjutnya, dia menekan tangannya dan seluruh kolam runtuh, menampilkan refleksi air jernih seukuran cermin. Setelah memisahkannya dari bumi, ia membuat semua gelembung tersebut memasuki fenomena berputar seperti pangsit yang dimasukkan ke dalam panci mendidih. Akhirnya, setelah ledakan keras, putaran berputar melambat karena gelembung-gelembung itu menyatu membentuk sesuatu yang mirip dengan bola kristal. Matanya menjadi serius setelah melihat ini, saya telah menemukan tujuan saya datang, sekarang waktunya untuk pertemuan. Myriad Peaks sesuai dengan namanya sebagai pegunungan besar yang terletak di Moniai Fault. Banyak ahli ada di sini hari ini tanpa kekurangan tokoh besar dan leluhur. Coiling Dragon, Swordgrave, dan Heavenstart benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka. Yang tidak berkewajiban bertanggung jawab atas acara ini. Meskipun dia tidak mengirimkan perintah langsung untuk menuntut kemunculan semua sistem, sebagian besar masih datang. Entah itu untuk mendukung Mu Shao Chen, menonton kesenangan, atau motif lainnya, semua orang masih berpartisipasi. Peristiwa ini mungkin terjadi secara terburu-buru, tetapi orang-orang pintar tahu bahwa hal itu akan mempengaruhi iklim politik saat ini. Jika Mu Shao Chen lebih unggul, dia akan bertanggung jawab atas segudang untuk waktu yang lama. Dengan persekutuan yang kuat termasuk pengadilan militer dan berbagai sistem, dia akan mampu melakukan apapun yang dia inginkan, berbagi kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih bijak dapat mengamati lingkungan tersebut. Itu bukan hanya konferensi terhadap Li Qiye atau perjanjian dengan pengadilan gila. Tempat itu dipenuhi orang-orang dari seluruh dunia. Apalagi Ascender yang biasanya tidak keluar pun membuat memuatnya. Semua ini membuat suasana semakin suram. Nenek moyang dari Coiling Dragon siap membunuh. Rasa haus darah mereka melanda daerah itu. Yang Radiance bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan tidak menahan diri untuk menunjukkan kekuatan, membiarkan mengatasi semua masalah. Karena kehadiran mereka yang tidak terikat, sebagian besar leluhur berdoa baik alih-alih pamer. Yang Radiance Buddha dan leluhur lain dari sektenya juga ada di sini. Ini adalah kelompok yang cukup kuat. Di sisi lain adalah nenek moyang Coiling Dragon dan pengadilan militer. Mereka menduduki puncak pusat sementara ahli lainnya tinggal di sekitar. Ini mewakili situasi segudang saat ini. Sistem baik masih berada di tengah, bertindak sebagai pilar. Apakah mereka benar-benar mencoba menghakimi Li Qiye? Seorang junior bertanya. Tidak ada itu. Seniornya berjanji, ini akan menentukan arah dan kesejahteraan di tahun-tahun mendatang. Apa maksudmu? Bukankah ini hanya percobaan? Pemuda kurang memiliki wawasan membaca situasi. Kamu akan mengetahuinya nanti. Senior itu terus menyaksikan berkumpulnya para pahlawan dengan ekspresi serius. Semakin banyak sistem yang datang tetapi tersangkanya tidak ditemukan. Tidak terikat, jika Li Qiye ini tidak muncul, bagaimana kita akan melakukan konferensi? Seorang leluhur dari Swordgrave mengambil inisiatif untuk menyusahkan mereka yang tidak terikat. Benar, iblis licik itu tidak akan muncul ketika banyak dari kita ada di sini, mungkin dia bahkan akan bersembunyi di balik bayang-bayang dan membuat rencana untuk membunuh kita. Kata salah satu dari Heavenstart dengan sedih. Saya yakin Li Qiye akan datang. Mereka yang tidak terikat tidak bergerak, dia bukan orang yang lari dari masalah. Tidak terikat, kami terlalu berbelas kasih terhadap dia. Satu lagi dari Coiling Dragon menambahkan, itu adalah fakta bahwa dia telah membunuh ribuan orang dengan menggunakan teknik jahat. Kita semua harus berusaha melenyapkannya sekarang karena itu adalah tanggung jawab kita untuk menegakkan keadilan. Apakah saya salah di sini? Tidak, kamu benar. Setiap orang harus mencoba membunuh monster itu. Hal ini mendapat dukungan dari banyak sistem. Aturan tetap memerintah, karena kami sudah menandatangani perjanjian, kami akan mengikutinya. Dia menjawab, jika Anda tidak mengakui persetujuan Anda sendiri, silakan bertindak mandiri. Jika tidak, dia berhak mendapat kesempatan untuk membela diri. Orang-orang merengut setelah mendengar ini tetapi tidak ada yang keberatan secara ekspresif. Bagaimanapun, mereka memang menandatangani perjanjian saat itu. Menyangkal hal ini sama saja dengan meremehkan reputasi dan kehormatan sistem mereka.
Tidak terikat, kami hanya mengatakan jika. Jika orang ini tidak datang, lalu apa yang kita lakukan? Itu hanya membuang-buang waktu, benar-benar lelucon. Nenek moyang dari Vermilion yang selama ini duduk diam akhirnya berbicara. Taruhannya menjadi lebih tinggi. Apapun yang terjadi selanjutnya dapat mengejutkan status yang Radiance di Myriad. Jika itu masalahnya, maka Vermilion berada di urutan berikutnya. Sekte ini sudah cukup kuat, belum lagi paham dengan Mu Shao Chen. Orang-orang tidak bodoh dan bisa melihat ambisi pengadilan militer. Karena banyak orang yang berasumsi Li Qiye tidak akan muncul, mereka siap melihat pengadilan militer menyerang yang Radiance karena acara yang tidak efektif ini. Longevity Sage dengan santai menambahkan, jangan khawatir, sistem kami menjamin dia akan muncul. Berhentilah berpikir sebaliknya. Haha, Sage, maafkan saya karena berterus terang, tetapi sistem Anda jelas-jelas berkonspirasi padanya, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai penjamin. Nenek moyang dari Coiling Dragon berbicara lagi. Orang bijak itu menatap lurus ke arah leluhur ini dan tersenyum, kami tidak memenuhi syarat. Setidaknya kami bukan pencuri parasit seperti Sekte Primun Anda. Saya juga akan berterus terang, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di hadapan lembah panjang umur saya. Tamparan verbal ini memukul Coiling Dragon System dengan cukup keras. Semua orang tahu tentang cerita ini tetapi tidak ada yang mau mengungkitnya karena takut terjadi kebetulan. Sekarang, orang bijak itu tidak menahan diri sama sekali. Ini bukan gaya lama Longevity Valley. Anda, nenek moyang ini sangat marah dan menyorotinya, kamu pikir kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Mengapa tidak? Saya tidak takut dengan sistem Anda. Orang bijak itu mencibir. Sage, kamu keterlaluan. Seorang leluhur dari surga mulai menyela, bahkan jika Li Qiye adalah muridmu, bertindak sebagai penjaminnya tidak akan melahirkan itu. Orang bijak itu menyelanya, sesederhana itu. Hanya seorang pria dengan nama belakang Wu, tidak masalah. Kami dapat mengundang kaisar sejati dari silsilah abadi untuk turun jika semua orang ingin. Tampil kekuatan. Mari berhenti menjadi orang munafik yang bersembunyi di balik tabir keadilan. Semua orang tersentak setelah mendengar tantangan tajam ini dan saling melirik. Beberapa leluhur di sini memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang sambil menatap dengan marah. Berani langsung menyebut mereka munafik dan berpura-pura. Namun demikian, dia berbicara dengan penuh semangat karena Longevity Valley memiliki pengaruh yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengundang kaisar sejati dari silsilah abadi. Lagi pula, banyak kaisar dan nenek moyang yang berhutang budi pada mereka. Jika mereka ingin berusaha sekuat tenaga, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sage, itu keterlaluan. Seorang leluhur dari pengadilan bela diri Vermilion berbicara, kami tidak memiliki rasa permusuhan terhadap sistem Anda, satu-satunya target kami adalah Li Qiye. Hanya saja kami takut penjahat tersebut mungkin menipu Anda dan berharap Anda dapat mempertimbangkannya kembali. Saya yakin begitu dia dinyatakan sesat, dunia akan bangkit kembali, bukan begitu, Unteteret. Dia melihat ke arah Unteteret, ingin menyeret Longevity Valley dan yang Radiance ke dalam lumpur, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan badai ini tanpa cedera. Semua mata tertuju padanya sekarang. Dia duduk tegak dengan ekspresi alami dan mulia, jika Li Qiye memang mengembangkan seni darah untuk menyakiti orang lain, dia pantas mendapatkan pemahaman dari semua sisi. Artinya juga Insane Core telah melanggar perjanjian dan akan menjadi aliran sesat. Dalam hal ini, sistem saya akan menjadi yang pertama melakukan sesuatu. Penonton menghela nafas lega setelah dia mengungkapkan pikirannya. Apakah kamu mendengarnya, Sage? Nenek moyang berbalik dan berkata, apakah sistem Anda akan tetap melindunginya setelah dia terungkap? Apakah kamu masih ingin berjuang melawan seluruh dunia? Orang bijak itu dengan tegas menjawab, tidak ada gunanya bertanya-tanya tentang skenario hipotetis. Saya percaya pada murid kami, dia bukanlah penjahat yang menjaga seni darah. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kami akan menjamin dia tidak bersalah. Saya khawatir itu tidak akan berhasil, jika sistem Anda masih berpikir sebagai murid pertama Anda, maka Anda tidak dalam posisi untuk bertindak sebagai penjamin. Anda harus menarik garis batasnya, kata orang yang tidak terikat. Oh, kamu juga ingin merepotkanku. Orang bijak itu menatap lurus ke arahnya. Dia tetap tenang, ini bukan masalah pribadi, saya hanya menyatakan kebenaran.
Anda harus menghapus dia sebagai murid pertama sebelum bertindak sebagai penjamin yang tidak memihak. Jika tidak, akan terjadi konflik kepentingan dan hal ini tidak dapat ditoleransi karena dapat berdampak pada seluruh dunia. Saya sangat setuju. Peristiwa ini mungkin menentukan naik turunnya banyak sekali, kita tidak bisa menunda pengambilan keputusan hanya karena kepentingan satu sistem. Banyak sistem yang ikut serta, ingin melawan Longevity Valley. Berbeda dengan mereka yang tidak terikat hanya diam tidak memihak tanpa prasangka buruk terhadap lembah dan Li Qiye. Tuan mudamu ada di sini. Sebuah teriakan mengganggu dan membuat bintang-bintang gemetar. Gemuruh. Sebuah kereta muncul, menghancurkan ruang spasial di sekitarnya sambil memancarkan aura hitam. Burung-burung yang menarik kereta itu tampak cukup mengesankan. 4 Ascender bertindak sebagai pelindung, tampilan yang cukup menakutkan. Tuan mudamu duduk di kereta, tampak anggun dan masih dengan kecantikan di setiap sisinya. Kehadirannya menarik perhatian sekaligus kekesalan, terutama sifatnya yang terkesan bejat. Sungguh pamer. Yang satu merengut. Di sisi lain, leluhur dari Coiling Dragon, Swordgrave, dan Pure yang sistem dengan cepat datang menyambutnya. Meskipun leluhur dari Vermilion tidak maju ke depan, dia tetap berdiri untuk memberi salam. Hanya karakter seperti orang bijak dan tidak terikat yang bisa tetap duduk. Tentu saja, tidak menjadi kaki tangan yang berlebihan adalah satu hal, mereka juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Hal yang paling aneh adalah betapa rendahnya sikap para anggota Swordgrave. Sepertinya mereka sedang menyapa tuan muda mereka sendiri. Mengapa mereka seperti itu? Hal ini menimbulkan pertanyaan. Benar, sangat hormat. Beberapa orang merasa hal ini berlebihan. Saya mendengar setelah datang ke Moneai Vault, Mu Shaochen menemukan makam mereka yang hilang, ingin mengembalikan teknik yang hilang itu kepada mereka, suatu bantuan yang besar. Itu sebabnya mereka bersedia bekerja untuknya. Seorang leluhur berkata dengan tenang. Jadi, dia memenuhi reputasinya. Orang-orang terkejut. Mu Shaochen perlahan berjalan menuruni kereta dengan angkuh dan arogan. Senior, mohon maaf atas keterlambatan saya karena urusan pribadi. Mu Shaochen berkata dengan tidak menyesal. Tidak apa-apa, penjahat itu masih belum datang. Nenek moyang dengan cepat berkata. Nenek pembelajarannya masih Ascender, kenapa mereka begitu menyukaimu? Beberapa pemuda tidak menyukai Mu Shaochen, terutama mereka yang menyukai Putri Jewel Banner dan Putri dari Ouyang. Manfaat. Nenek moyang mereka menjawab, beberapa sistem tidak hanya melakukannya untukmu. Hanya bakat tuan muda saja yang layak untuk ini. Dia tiada taranya dan bisa memahami banyak hal hanya dengan sekali pandang. Coba lihat, siapapun yang dekat dengannya mendapat panen yang bagus. Misalnya, dia menemukan karya seni Jewel Banner yang hilang hanya dengan melihat tabletnya. Tingkat budidaya Nona Ouyang melonjak setelah diajari hukum yang menakjubkan olehnya. Itu menciptakan sistem ini ingin mengandalkan bakatnya untuk mendapatkan kembali teknik mereka yang hilang. Dia berhenti dan menghela nafas sebelum melanjutkan, bakat seperti itu akan menghasilkan kehebatan. Lihatlah makam pedang, mereka melakukannya dengan rela setelah dia menemukan makam dan pedang Dao di dalamnya untuk mereka. Godaannya terlalu besar. Nenek moyang dari makam pedang secara pribadi membawakan tahta kerajaan untuk Mu Shaochen, yang ditempatkan di puncak tertinggi. Pemuda itu tidak menunjukkan persetujuan apapun dan duduk, tampak berada pada level yang sama dengan orang yang tidak terikat. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Dia bertindak seolah-olah dia memimpin seluruh silsilah segudang. Pekikan, teriakan elang menggema saat burung itu menutupi sinar matahari. Ia menutup sayapnya dan melayang di langit di atas semua orang termasuk para pemimpin saat ini. Dewa Falcon Cloud Crossing. Kemunculan seorang yang abadi menggemparkan penonton. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka hanya melihat seorang gadis cantik di atas sana. Dia melompat turun dari punggungnya. Putri penyeberangan awan. Mata menjadi lebih cerah, terutama bagi mereka yang menyukainya. Dia mengabaikan orang lain dan hanya tersenyum lebar setelah melihat Mu Shaochen. Saudara Chen, kamu di sini juga. Dia maju dan membungkuk. Saya baru saja sampai. Dia meraih tangannya, keduanya tampil cukup mesra. Segala macam emosi yang dirasakan penonton, kebanyakan negatif. Apakah Dewa Falcon ada di sini? Mu Shaochen berkata sambil tersenyum. Nenek-nenek moyang selalu hadir, dia hanya perlu satu langkah untuk muncul.
Dia berbicara dengan penuh kekaguman. Kerumunan itu melirik ke arah Lang. Kehadirannya berarti dia bisa muncul kapan saja juga. Keberadaan yang abadi tentu membuat semua orang cemas. Mereka semua memasang ekspresi serius. Bahkan mereka yang tidak terikat pun merasakan tekanan. Ini, Mu Xiaochen berdiri dan melihat ke arah masa, jika Dewa Falcon ada di sini, maka kami siap untuk memulai konferensi. Sayangnya, Li Qiye tidak ada di sini. Orang lain bermain bersama dengan sempurna. Mata Xiaochen menjadi serius, jika Li Qiye masih belum datang, maka dia tahu dia bersalah dan tidak berani menghadapi semua orang. Bukan hal yang tidak masuk akal untuk mengira sebagai bidah yang pantas dianiaya saat ini. Orang-orang saling melirik, memahami bahwa Tuan Muda ingin mengubah Myriad melawan Li Qiye, tidak masalah apakah pria itu mau datang atau tidak, Tuan Muda akan mengajukan alasan yang berbeda sampai ada yang terjebak. Benar, aku bertanya harus tahu dia bersalah. Dia pasti telah mengembangkan seni darah, tidak perlu berbelas kasihan terhadap orang seperti itu. Kata leluhur dari Coiling Dragon. Saya setuju, mungkin dia ingin kembali ke Insane Court. Kita tidak bisa membiarkan dia lari kembali ke sarangnya dan harus bergerak sekarang. Anggota Heavenstart dan Swordgrave buru-buru menambahkan. Para pendukungnya berteriak keras sementara sistem yang ragu-ragu tidak bisa membantahnya. Yang terakhir menatap ke arah yang tidak terikat, menunggunya mengatakan sesuatu. Jika mereka menyuarakan persetujuan mereka, itu berarti mendukung Li Qiye dan terlibat di dalamnya. Tidaklah tepat untuk menyatakan perjanjian sebelum konferensi. Setidaknya kita harus diberi kesempatan untuk membela diri. Mereka yang tidak terikat tetap tenang. Saya ragu dia akan muncul. Mu Xiaochen berkata, tidak terikat, berapa lama lagi semua orang harus menunggunya. Kita tidak perlu membicarakan apakah dia sesat saat ini karena hal itu sudah jelas. Kita perlu membicarakan tindakan penanggulangannya sekarang. Xiaochen dengan agresif menyatakan keputusannya, ingin menggoyahkan fondasi otoritas yang Radiance di Myriad Lineage. Selama sistem mayoritas memihaknya, ia akan menjadi pemimpin baru. Kamu sedang terburu-buru sekarang, acaranya baru saja dimulai. Yang tidak terikat tidak terganggu. Tuan mudamu tidak terburu-buru. Seorang leluhur dari makam pedang berkata, kami telah menunggu lama sekali, ini memberikan kesempatan kepada bidat untuk melarikan diri. Tidak ada batasan, ini saatnya memberikan penilaian, tidak perlu mengambil keputusan yang baik dengan orang sesat. Jika Anda terus berbelas kasihan, akibatnya akan lebih banyak nyawa melayang. Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Kata lain dari Vermilion Court. Banyak sistem top telah menunjukkan pendirian dan kesetiaan mereka kepada Tuan Muda. Orang-orang yang mendapat manfaat darinya seperti Swordgrave menawarkan dukungan penuh dan memperlakukannya sebagai seorang pemimpin. Sedangkan untuk pengadilan militer, mereka bersedia memilihnya juga untuk mendapatkan keuntungan langsung, tetapi yang paling penting, dia pada akhirnya akan kembali ke Imperial. Jika mereka bisa melampaui yang Radiance sekarang, sistem mereka akan menjadi penguasa arus setelah kepergiannya di masa depan. Ini lebih dari sekadar cobaan, itu adalah pertarungan untuk supremasi Myriad. Mu Xiaochen tentu saja bersiap untuk menantang yang Radiance dan telah membentuk solidaritas dengan para pengikutnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif dan unggul. Saat suasana semakin intensif, orang bijak dan orang yang tidak terikat aneh menjadi tenang dan tidak mau repot-repot merespons. Kita perlu melakukan mobilisasi sekarang untuk melawan bidah itu. Dia jelas-jelas bersalah, itu sebabnya dia tidak muncul. Orang-orang terus berteriak, baik sekali. Mu Xiaochen berbicara setelah menguasai acara dalam waktu singkat, kami akan mengirim tim pencari sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Siapa bilang bangsawan muda kita tidak berani tampil? Suara dingin terdengar, dengan dua sosok muncul di hadapan orang banyak. Orang-orang menoleh dan melihat dua gadis. Itu adalah Dewi Bela Diri. Salah satunya segera dikenal, Wu Bingning dan Ling Simo telah tiba di Myriad Peaks. Meskipun ada banyak leluhur yang hadir, Bingning berdiri di sana dengan bangga dengan punggung tegak. Di sisi lain, Simo sedang kesulitan, tidak berani menatap siapapun. Meski begitu, dia memilih untuk berdiri di sisi Li Qiye. Bingning, kamu adalah pengantin darimu dan harus memperhatikan kata-katamu. Mu Xiaochen tidak menjadi marah dan berkata perlahan. Dia memandangnya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri.
Kamu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatku, orang lain bisa menjadi pengantin klanmu. Ekspresi Shao Chen berubah agak jelek. Sejak dia datang ke Myriad, semuanya terjadi begitu lancar hingga kata-katanya yang menghina tadi. Betapa tidak pantasnya, kamu tidak bisa bertindak sesukamu dalam masalah penting ini, kembalilah ke sekte bersamaku sekarang juga. Teriak leluhur lain dari pengadilan bela diri Vermilion. Leluhur, tidak perlu menekanku dengan senioritas. Binging menggelengkan kepalanya, pertama-tama, statusmu lebih rendah dari Winchester Matron. Aku tidak kembali bersamanya, jadi mengapa aku harus kembali bersamamu? Nenek menjadi nenek moyang merah ketika seorang junior menantang otoritasnya. Dia menyatakan, lancang sekali, aku akan membawamu kembali nanti. Pengadilan militer ingin menindas seorang junior. Yang Radiance Buddha telah berdiri dengan tenang di belakang mereka yang tidak terikat. Dia berdiri dan berkata, jika kamu ingin bermain, saya akan menghiburmu, tidak perlu terlalu keras pada junior. Apakah yang Radiance ingin mencampuri urusan internal kita? Kata leluhur lainnya dengan suara berat. Tidak, tapi aku berhutang budi pada Nona Wu, jadi jika kamu ingin melawannya, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu. Sang Buddha tertawa bahak. Dia cukup berani membela Wu Bingning saat ini. Tentu saja, yang dia maksud adalah situasi penyanderaan saat itu. Orang malang itu telah bergabung dengan bidat, rela memilih kutukan. Dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri, kata Putri Cloud Crossing dengan nada meremehkan. Meletus. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah pemikiran membuat kelaparan darah. Siapa? Tunjukkan dirimu. Dia melolong setelah ditampilkan di hadapan semua orang. Anggaplah kamu beruntung karena kamu masih hidup. Suara malas terdengar. Pendatang baru ini melayang di udara, tampak begitu acuh tak acuh dan tanpa beban. Paling ganas. Banyak yang mengenali nada malas ini bahkan sebelum melihatnya. Li Qiye ada di sini. Orang-orang yang melihat ke arah suara itu dan benar saja, itu adalah Li Qiye. Dia misalnya meluangkan waktu untuk berjalan, tetapi kenyataannya, dia bergerak dengan kecepatan yang menakutkan dan langsung mencapai Myriad Peaks. Dia berdiri di sana dengan santai seolah-olah dia tidak sedang menghadapi persekutuan besar tetapi hanya menikmati tamannya sendiri. Dia tidak memiliki aura angkuh, namun sikap santai ini membuat orang bergidik tak terkendali. Ini adalah makhluk yang telah membantai banyak leluhur dari 3 sistem, pastinya monster. Penampilannya menimbulkan kehebohan yang lebih besar daripada Tuan Muda. Mereka yang menyaksikan aksinya merasakan telapak tangan berkeringat. Li Qiye menampilkannya tanpa emosi, bahkan tanpa ekspresi. Namun demikian, orang-orang segera menutup mulutnya. Beberapa orang bergidik tentang betapa rentannya orang ini terhadap kematian, Ascenders atau bukan. Dia kemudian fokus pada Cloud Crossing Princess yang sangat marah karena terlihat di depan banyak orang. Dia adalah seorang putri, keberadaan yang tak terjangkau, mulia tak terlukiskan. Terlebih lagi, Dewa Elang ada di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Sayangnya, Li Qiye tidak mengikuti aturan tersebut dan mempermalukannya, menyebabkan dia terjebak dalam gigi. Entah kenapa, amarahnya langsung mereda setelah melihat acuh tak acuh pria itu. Dia merasa seolah dia sudah mati, setidaknya di matanya. Hal ini menanamkan rasa takut ke dalam jiwa sehingga dia mundur beberapa langkah karena nyamannya. Dia melanjutkan, saya di sini sekarang, bicaralah. Orang-orang yang ingin mencabik-cabiknya lebih awal seolah-olah mereka memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan tidak mengucapkan kata pun. Mereka hanya menatap teman-temannya. Tidak ada yang mau menjadi garda depan melawan pria ganas ini. Ditambah lagi, dengan adanya pemimpin seperti Mu Shaochen, mengapa mereka harus mencoba menjadi makanan ternak? Pertemuan di sini tidak dimaksudkan untuk bermaksud jahat. Yang tidak terikat berkata, beberapa sistem percaya bahwa Anda mengembangkan seni jahat, jadi setiap orang perlu memastikannya sesuai dengan perjanjian lama. Saya harap Anda akan menyusul. Seni yang jahat, trik konyol itu tidak bisa dilihat olehku. Dia tersedak. Nenek moyang dari Coiling Dragon ikut campur, kamu membantai banyak orang tak berdosa dari 3 sistem, pastinya menggunakan seni jahat dari Insanekor. Tindakan tercela ini akan menimbulkan kemarahan semua orang. Bodoh. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya. Tidak ada gunanya membela diri. Mu Shaochen akhirnya berbicara, banyak orang yang menyaksikan ini, ribuan orang telah melihatmu menggunakan seni jahat untuk membantai orang yang tidak bersalah.
Oleh karena itu, dia menoleh ke arah yang tidak terikat, ada banyak bukti, jadi siapa dia jika bukan penjahat? Menurutku, tidak perlu sopan, ayo kita bunuh dia. Kamu adalah Mu Xiaochen. Li Qiye tersenyum sebelum orang yang tidak terikat bisa menjawab. Itu benar. Xiaochen tertawa terbahak-bahak, aku paling membenci monster sepertimu, jadi aku akan menyingkirkanmu segudang. Dia tidak menahan diri sekalipun dan mulai berbicara tentang pembunuhan. Perseteruan mereka mendalam dan dia yakin akan kemenangan. Kata-kata berbunga-bunga dan formalitas dibuang begitu saja. Tuan muda, Anda heroik dan baik hati, teladan cemerlang kami. Para pendukungnya mendukung. Li Qiye melirik ke arah mereka dan keinginannya, betapa kelingkingnya, seperti penjilat meskipun berasal dari sekte bergengsi, benar-benar membunuh wajah nenek-nenekmu. Para pendukung ini membalasnya. Salah satu dari mereka membalas, Li Qiye, kamu adalah seorang penjahat dan pantas mati, tuan mudamu akan memberikan keadilan dengan kekuatan yang tak terbendung. Li Qiye mengabaikan mereka dan memberitahu tuan muda itu, sepertinya pesanku tidak sampai. Di mataku, tuan mudamu hanyalah seekor semut yang berjingkrak di depanku. Penghinaan seperti itu tentu saja berdampak pada pemuda yang sombong. Dia menatap Li Qiye dan berkata, Li Qiye, tahukah kamu bahwa kematian tidak bisa dihindari? Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, ada banyak ahli di Imperial Lineage. Bahkan kaisar sejati pun berdiskusi denganku, pencapaian kecilmu bukanlah apa-apa. Membunuhmu hanya akan memakan waktu sekejap mata. Xiaochen berbicara dengan bombastis, siap menunjukkan kepada dunia mengapa dia terhebat. Orang-orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Nenek moyang bergidik, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang diskusi daoengan kaisar sejati. Tuan muda tidak dapat dikalahkan, dan juga sangat tampan. Banyak yang mengundang wanita yang terpesona oleh sikapnya yang mendominasi dan hanya menunjukkan cinta di mata mereka. Putri Panji Permata dan Nyonya. Dari Ouyang menatap tajam ke arahnya. Secepat itu, Li Qiye menjawabnya, saya ingin melihat seseorang mencoba, tetapi Anda tidak bisa. Akulah yang akan menjagamu secepatnya. Betapa bodohnya, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjatuhkanku. Saya senimu yang tak terpecahkan dan metode segudang dao selain memiliki harta terkuat, siapa yang bisa menjatuhkan saya? Dia tanpa rasa takut menyatakan dengan semangat tinggi, kamu hanya ahli dari Myriad, tidak ada bedanya dengan semut di mataku. Komentar tersebut sebenarnya membuat kesal penonton, namun mereka tidak punya pilihan selain mengakui kualifikasinya mengakui kata-kata seperti itu. Begitu banyak sistem yang ingin meminta bantuannya. Li Qiye, apakah kamu berani melawanku? Dia menantang. Li Qiye tersenyum pada pemuda yang percaya diri itu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Keluarkan semuanya sekarang. Saya tidak perlu keluar semua, satu cermin saja sudah cukup. Apakah kamu berani memegang pantulan cerminku? Anda mungkin tidak punya nyali. Dia mencibir. Psikologi terbalik yang kikuk ini tidak diperlukan. Aku suka melompat ke dalam perangkap, silakan lihat cerminmu. Semua mata muncul pada tuan muda sekarang, menantikan cermin harta karunnya. Tentu saja, mereka tidak terkejut bahwa dia akan memiliki harta karun tertinggi karena latar belakangnya. Oh, betapa beraninya. Xiaochen tetap angkuh dan angkuh. Yang lain mau tak mau berpikir untuk menjatuhkannya ke tanah. Dia mengeluarkan cermin dan dengan bangga berkata, cermin milikku ini unik. Jika Anda dapat menangani satu refleksi, saya akui bahwa Anda adalah petarung yang hebat. Tentu saja, jika Anda takut, belum terlambat untuk menyerah. Orang-orang memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa cermin itu sepertinya terbuat dari kristal yang tidak diketahui. Meski begitu, cermin itu menyerupai cermin biasa. Banyak master yang begitu yakin pada diri mereka sendiri di depan saya, yakin akan kemenangan mereka. Itu yang paling saya nikmati, mengalahkan kartu mereka dan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, Li Qiye tidak keberatan melihat ke cermin yang sama sekali. Sebuah bayangan segera muncul, tampak membekas di permukaan kaca. Setelah jejak itu, terdengar suara mendengung. Pemandangan di cermin tiba-tiba berubah dengan menghilangnya bayangan. Li Qiye sendiri juga pergi. Gambar baru muncul di permukaan, tempat yang diselimuti awan gelap dan mungkin monster yang mengerikan.
Li Qiye sepertinya telah dipindahkan ke tempat ini. Tanah hantu, salah satu leluhur berteriak ngeri. Meskipun lokasinya tidak menyenangkan, Li Qiye berdiri di sana tanpa peduli. Apa itu? Seorang junior bertanya kepada leluhur. Tempat Moniai Fall yang menakutkan. Saya mendengar bahwa ketika Sword Sein datang ke sini di masa lalu, dia pernah menjatuhkan uang untuk memanggil dan makhluk mengerikan keluar. Itu menghancurkan tanah dan menariknya. Dia akhirnya berhasil menerobos daerah ini dan membunuh makhluk itu, namun beberapa orang percaya bahwa makhluk itu belum mati sepenuhnya. Jadi, siapapun yang memasuki wilayahnya akan mati. Nenek moyangnya menatap ke cermin dan berkata, itu menakutkan. Juniornya merasa ngeri. Sword Sein adalah nenek moyang yang kuat, ahli pedang. Jika seseorang seperti dia pernah terjebak di sana, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa menakutkannya tempat itu. Sebelum orang-orang bisa tenang, tentakel tiba-tiba menempel erat pada Li Qiye. Dia ditarik ke awan gelap dan menghilang dari pandangan. Tangan hantu, salah satu penonton berteriak. Dia sudah selesai, tidak ada yang mengira Mu Shao Chen mampu melakukan hal seperti ini. Haha, tidak ada yang bisa melarikan diri dari Ghostan Ground di sampingku. Shao Chen tertawa. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Orang ini keluar dari Ghostan Ground hidup-hidup. Itu merupakan prestasi yang luar biasa. Nenek moyang yang tidak berada di sisinya tercengang. Dia lebih kuat dan takut dari perkiraan mereka. Dan di sini aku berpikir bahwa orang itu setidaknya akan kompeten, tidak dapat menahan satu pukulan pun, itulah nasib mereka yang melawanku. Shao Chen menatap cerminnya dan berkata dengan nada menghina. Kamu tidak bisa dikalahkan, Tuan Muda, menghancurkan orang itu seperti menghancurkan seekor semut bagimu. Seorang ahli langsung tersanjung. Benar, Li Qiye hanyalah kunang-kunang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan matahari? Dia tidak layak disebut dibandingkan kamu. Para penjilat ini sebenarnya adalah karakter terkenal tetapi mereka tidak menunjukkan rasa malu saat menjilat Tuan Muda. Baik orang bijak maupun orang yang tidak terikat menjadi serius, sadar akan cermin besar itu. Ini mungkin merupakan harta karun dari nenek moyang, yang mampu memindahkan Li Qiye ke daerah berbahaya tersebut. Serangan ini bisa terjadi, jangan merayakannya sepagi ini. Bing Ning mencibir di sisi lain. Mereka segera berhenti setelah mendengar ini. Mu Shao Chen tertawa, kamu telah memilih orang yang salah, dia pasti sudah mati tetapi belum terlambat bagimu untuk mengubah pikiran. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mempertimbangkan hubungan kita. Jangan menyanjung diri sendiri, kita tidak punya hubungan untuk dibicarakan. Dia dengan dingin menatapnya. Tuan Muda menjadi sedikit merah karena kesal setelah mendengar ini. Saudara Chen, izinkan saya memberi pelajaran kepada orang bodoh ini untuk Anda. Putri Cloud Crossing tersenyum menawan. Baiklah, izinkan aku mengajarimu cara untuk mematahkan seni bela dirinya. Dia dengan arogan tersenyum, agar dia bisa melihat bakat tertinggiku dan mengetahui orang yang tepat untuk dipilih. Jangan khawatir, aku pasti akan mengalahkannya. Sang putri cukup menggoda untuk membuat penampilan menjadi lemah. Dia menunjuk ke arah Bing Ning dan mencibir, Saudara Chen berbaik hati menawarimu tempat namun kamu memilih untuk mengikuti orang lain. Aku akan mengalahkan seni bela diri nenek-nenek moyangmu dengan bimbingannya, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mata Bing Ning bertanya sambil menatap balik ke arah sang putri, hancurkan teknik nenek moyangku. Itu benar, aku akan mengalahkan Lightning Leomu, apakah kamu berani melawanku? Sang putri memiliki keyakinan penuh. Apakah dia serius? Kerumunan mulai berbicara satu sama lain. Beberapa leluhur lebih khawatir. Lightning Leo adalah salah satu dari 12 variasi, awal dari combo Bing Ning. Dia mengandalkan ini dan hampir mengalahkan 3 pemuda jenius belum lama ini. Jadi sekarang, orang-orang menganggap pernyataan sang putri sulit dipercaya. Tidak mungkin, 12 variasi adalah hukum prestasi terkuat dari leluhur bela diri. Salah satu leluhur ragu, meskipun pengadilan militer telah kehilangan sebagian besar seni ini, banyak yang masih memperkirakan tidak ada duanya. Bagaimana seorang junior bisa menemukan cara untuk mengalahkannya? Ditambah lagi, Cloud Crossing Princess juga tidak meragukan Wu Bingning dalam hal budidaya. Tidak ada hukum yang tidak dapat saya langgar di dunia ini. Aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri dan Lightning Leomu akan tetap dikalahkan. Shao Chen menjawab keraguan mereka dengan tawa bangga. Semua orang mengingat bakat tertingginya,
mampu membedakan banyak hal hanya dengan sekali pandang. Bisakah dia benar-benar menemukan suatu metode? Apakah kamu berani bertarung atau tidak? Sang putri berkata dengan agresif, tidak menganggap Bingning sebagai musuh yang layak. Apakah Mu Xiaochen mampu menciptakan keajaiban? Seseorang yang datang, mungkin, nenek moyangnya diam-diam, berkata, tahukah Anda, orang-orang mengatakan bahwa bakatnya menakutkan, tidak hanya di zaman sekarang tetapi hanya sedikit dalam sejarah yang bisa menandinginya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia hanya sedikit di bawah Redien de Cemvirate. Jika ini benar, mungkin dia bisa mengalahkan 12 variasi itu. Kami akan melihat betapa menakjubkani karya seni Anda. Bingning merasakan dorongan kompetitif dan setuju. Haha, kamu akan segera mengetahuinya. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Sang putri bangga seperti burung merak. Memperbaiki. Bingning memanggil tombaknya, tidak meremehkan musuhnya meski memiliki budidaya yang jauh lebih kuat. Dia tentu saja tidak menyukai Mu Xiaochen tetapi juga mengakui bakatnya. Kalau tidak, dewa bela diri Dracoform mereka tidak akan memandangnya terlalu tinggi. Mungkin dewa ini ingin menggunakan bantuan Xiaochen untuk menemukan variasi mereka yang hilang. Oleh karena itu, pria tersebut harus memiliki pemahaman yang baik tentang seni bela dirinya. Diperlukan kehati-hatian. Duluan, perintah sang putri, tampak kesal. Memperbaiki, tombak Bingning mulai mengumpulkan sambaran petir yang mengerikan. Berdengung, Bingning langsung menyerang saat sambaran petir melonjak dari tombaknya seperti banjir. Tentu saja kecepatannya jauh lebih cepat daripada banjir. Bayangkan saja kekuatan besar dari serangan ini, yang sepenuhnya tidak dapat diblokir. Sebelum tombak fisik mulai bergerak, kekuatan itu menghancurkan ruang itu sendiri seolah-olah itu adalah cabang kering. Semua perlindungan, hukum kelayakan, dan kekuatan akan dihancurkan oleh serangan ini, sepertinya ada auman binatang buas di dalam petir. Leo dapat melihat di lautan arus ini. Ini adalah binatang dewa, cakarnya dapat merobek segala sesuatu yang dilewatinya, hanya menambah kekuatan banjir petir. Raungannya menghancurkan banyak sekali hukum. Semuanya kembali seperti semula karena kehancuran ini. Variasi ini terlalu cepat. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia melepaskannya sebelum merasakan tusukan di dahi mereka seolah-olah tusukan itu telah menusuk mereka. Mereka secara mulai mundur beberapa langkah. Itu langsung ke Cloud Crossing Princess dengan kecepatan luar biasa. Orang-orang bertanya-tanya apakah sang putri bisa mengelak. Namun, dia tidak mencobanya dan mulai melayang menggunakan teknik gerakan yang tidak diketahui. Dia tampak seperti benih dandelion yang mengambang di banjir petir. Senjata pilihannya bukanlah pedang atau harta karun yang luar biasa, melainkan hanya kawat panjang dan tipis, yang sangat lincah. Ia bergerak seperti ular roh dan sekelompok petir. Ingatlah bahwa baut ini diciptakan oleh energi Bingning yang sebenarnya. Ketika bautnya tegang menjadi satu, energinya menjadi kacau dan tidak terkendali. Gerakan Lightning Leo ini mendominasi dan mengumpulkan membutuhkan seluruh energi sejati sebelum ledakan, meninggalkannya dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, pergolakan energinya yang tiba-tiba sangatlah berbahaya. Ledakan, banjir petir meledak dan mulai menyebar. Dia menderita serangan balik dari energinya dan mengeluarkan seteguk darah. Sang putri tidak membuang waktu dan menjentikkan kawat emasnya langsung ke tenggorokan Bingning, ingin mengakhiri ini dalam satu gerakan. Bingning menghilang setelah dia mengaktifkan rumputnya. Sang putri tahu bahwa gerakannya tidak akan berhasil dan langsung mundur lebih dekat ke Mu Xiaochen. Ledakan, Bingning muncul lagi, tidak sengaja. Dia mengalami ledakan dan mengeluarkan lebih banyak darah. Aliran energinya tetap kacau. Meskipun rumputnya memungkinkannya menghindari gerakan fatal tersebut, rumput tersebut tidak dapat menenangkan energinya sehingga sisa kekuatan ini masih membuatnya terbang. Dia tidak bisa menghilangkan energi dari Lightning Leo secepatnya. Itu gagal melukai Putri Cloud Crossing dan hanya menjadi bumerang baginya, mengakibatkan cedera serius. Dia menstabilkan pendiriannya dan berhasil mengatasi kekacauan ini. Hal ini akhirnya menghabiskan cadangannya, tidak lagi mempunyai cukup uang untuk bertarung lagi. Dewi bela diri, masih pecundang, sang putri meremehkannya. Terlepas dari kata-katanya yang arogan, dia tidak berani memaksakan keuntungannya, menyadari perbedaan antara dirinya dan Bingning. Dia hanya menang karena memilih teknik yang tepat dan jauh lebih rendah dalam hal daya tembak sebenarnya.
Penonton dikejutkan sejak teknik Leo dikalahkan. Kamu belum benar-benar menguasai teknik ini sampai bisa menggunakan dan mengingatnya sesuka hati, itu karena kekacauan energi akan menimbulkan serangan balik. Shao Chen sangat senang dengan metodenya. Bing Ning pucat karena lukanya. Karena sifat ke-12 variasinya yang tidak lengkap, dia membutuhkan energi sejati yang kuat untuk menggunakan variasi ketiganya, tidak ada jalan kembali setelah melepaskan energi ini. Dia menyadari kekurangan ini dan memilih untuk mengganggu energi aslinya dan menciptakan serangan balik. Kerumunan bergidik. Sudah ada rumor tentang bakat dan pemahamannya yang luar biasa. Sepertinya itu benar, tidak heran mengapa begitu banyak sistem yang memperlakukannya dengan sangat baik. Hanya kemampuan ini saja yang dapat memberikan manfaat besar bagi suatu sistem. Aku akan mengantarmu kembali dulu sebelum bersenang-senang denganmu. Nenek moyang dari pengadilan militer merengut dan meraihnya. Dia menyiapkan tombaknya melawan energi telapak tangan yang besar, tetapi bahkan jika dia bisa bertarung, tidak ada peluang untuk menang melawan leluhur. Ledakan. Namun telapak tangan itu langsung dipaksa kembali oleh Yang Radiance Buddha. Dia tertawa dan berkata, jangan menindas junior sekarang. Lawan aku saja. Campur tangan yang dilakukannya tidak mengejutkan. Nenek moyang dari pengadilan militer menjadi serius, Anda akan terus ikut campur dalam bisnis kami. Benar, setidaknya yang ini. Sang Buddha tersenyum. Baiklah, aku sudah lama mendengar tentang keahlianmu, bagaimana kalau aku bergabung? Nenek moyang terkuat dari Jewel Banner berdiri. Hei Jiang, nenek-nenek lainnya bergidik setelah melihat penantang baru ini. Dia adalah Ascender tingkat 9, yang terkuat di antara Jewel Banner. Pria itu bisa menantang Yang Radiance karena dia berada di pihak Shao Chen sekarang. Biasanya, sekte seperti Jewel Banner tidak akan berani melakukannya. Namun hal ini tidak lagi terjadi, Shao Chen sepertinya tidak dapat dihentikan sehingga Yang Radiance dan Longevity Valley pada akhirnya akan menjadi target mereka. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Nenek moyang dari Vermilion berkata dan membentuk gerakan menjepit melawan Yang Radiance Buddha. Kultivator Buddha itu menjadi serius dan perlahan melepaskan perisai di punggungnya. Pengkhianat, ini saatnya kamu menyerah atau kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama, salah satu leluhur dari makam pedang menatap Ling Simo dan berkata. Dia secara alami menjadi ngeri setelah mendengar ini. Bersambung.